Sari, Ejeng Sari, apa kabar? Oke, ya mungkin untuk beberapa teman-teman ini refresh saja ya, Commission One Plan. Tapi ini sesuatu materi yang sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita nggak menguasai marketing plan, kita nggak ngerti mengembangkan bisnis ini akan ke arah mana, strateginya akan seperti apa, even bahkan seberapa besar sih bisnis ini bisa kita kembangkan. Ya, oke. Kita mulai dari yang simple dulu aja, kita mengenal dulu. Pertama, dari yang paling sederhana, gimana caranya join di HDI gitu ya. Hari ini join di HDI itu sederhananya ada dua cara. Yang pertama via online ya. Kalau via online itu gratis. Oke. Tinggal masuk ke HDI Store gitu ya, atau ke HDI One juga bisa ya. Kalau Anda ke HDI One, nanti di atas ada tulisannya register online, tinggal klik di sana ya. Kalau lewat HDI Store, tinggal di halaman home, di scroll ke atas sampai ketemu daftar sekarang ya. Tinggal klik di sana, ya tinggal upload untuk foto KTP-nya, nggak perlu tulis namanya. Maka sistem itu akan membaca langsung karena terkonek dengan data di data sipil ya. Nah itu untuk berikutnya tinggal diikutin aja, gampang kok ya. Kita kalau nanti yang udah terbiasa, itu biasanya nggak sampai 5 menit juga prosesnya udah selesai. Gitu ya, apalagi hari ini udah lebih canggih nih untuk kode referral, apa kode referral? Untuk kode registrasinya itu nanti bisa lewat SMS ataupun lewat WA ya. Hari ini udah enak banget. Oke, cara kedua yaitu lewat pendaftaran manual lewat center ya. Jadi kita datang ke center. Nah, di sini kalau untuk yang ke center kita akan mengisi formulir ya dan dikenakan biaya Rp50.000 ya. Kalau yang ini pakai slide masih yang lama itu dapatnya buku katalog, tapi kalau yang udah baru sekarang mulai per Oktober ini kalau kita daftar yang 50.000 itu nanti dapatnya HDI Los Angeles gitu ya. Dapat HDI Los Angeles itu bayar 50.000. Oke. Nah, karena mungkin ya pada beberapa lokasi barangkali kalau lewat online kesulitan gitu kan. Nah, ini mungkin jadi masih ada yang lewat center. Nah, karena ada 50.000-nya yang di sini, itu kenapa ketika HDI membuat flyer promo, maka di situ Anda perlu membaca ya tulisan kecil-kecilnya biasanya ada disertakan ya. Termasuk biaya registrasi yang 50.000 ya. Jadi untuk yang mendaftar lewat online ataupun yang sudah join itu ada pengurangan 50.000 ya. Semoga itu juga sudah menjadi lebih jelas ya. Oke, nah pertanyaan berikutnya adalah berapa lama sih usia membership di HDI ya dan bagaimana caranya untuk perpanjangan. Jadi ketika kita join di bisnis HDI, umur kita di bisnis ini adalah 12 bulan ya. Nah, nanti biasanya untuk perpanjangan itu kalau dulu perpanjangan itu dengan bayar ya. Tetapi mulai tahun 2021 kalau saya tidak salah, perpanjangan itu sudah tidak bisa lagi bayar tetapi lewat pengumpulan akumulasi poin ya. Jadi perpanjangannya jadi gratis, tapi syaratnya memiliki akumulasi pembelian sebesar 1000 BP dalam 12 bulan tadi ya. Nah, HDI itu baik banget. Jadi kalau udah 12 bulannya belum mencukupi, masih dapat tambahan masa tenggang 3 bulan ya. Nah, sebetulnya saya menyiapkan ada slide tetapi waktunya ternyata nggak cukup ya. Jadi sebetulnya sederhana, Anda bisa lihat di HDI One ya. Kalau Anda ke HDI One dan di situ sebentar saya coba paksakan sedikit moga-moga bisa ya. Hmm. Bentar. Apa deh teman-teman ya? Oke, semoga bisa. Nah, ini ya. Jadi kalau ke teman-teman ke HDI One, kemudian Anda klik di data Anda, ya, Anda scroll ke bawah, maka Anda akan menemukan ini, ya. Nah, ini ya. Ada perpanjangan keanggotaan. Di situ sebetulnya udah jelas banget gitu ya. Di mana untuk perpanjangan itu membutuhkan akumulasi 1.000 poin. Di mana penghitungannya, nah ini yang teman-teman mungkin perhatikan ya, penghitungannya itu dimulai di bulan kedua setelah dia bergabung. Ya, contoh, ini bergabungnya di bulan Agustus 2024.
Maka di sini jelaskan tertulis expirednya 2025 ya. Tetapi untuk penghitungannya itu dimulai dari bulan September ya. Bukan Agustus, tapi September 2024 sampai November 2025 ya. Kebetulan karena ini poinnya nol, maka itu ditulis kurangnya 1000 BP ya. Jadi di sini nggak perlu kita hitung-hitung secara manual ya, semuanya sudah disediakan ya. Jadi udah enak banget. Oke. Nah, yang kemudian saya ingin sharingkan ke teman-teman di awal yaitu benefit untuk orang hari ini join di HDI. Ya, ini kita perlu belajar untuk ngerti karena seringkali kan orang kalau yuk kita sambil join di HDI, buat apa sih? Apalagi zaman sekarang ya, ketika kita sudah tidak lagi ada dua harga, yaitu harga retail dan harga member. Sekarang kita one price ya, satu harga aja. Nah, maka pertanyaan orang, buat apa sih aku member gitu kan? Kan sama aja kan, member nggak member kan sama. Nah, ini ya ada 6 benefit yang kita bisa ceritakan. Yang pertama, kalau kita join di HDI hari ini kan bergabungnya bisa gratis ya, yang tadi yang online ya. Dengan masa berlaku membership kita itu 12 sampai ditambah 3 bulan ya. Jadi total bisa sampai bahkan up to 15 bulan. Yang kedua, membeli produk resmi ya dengan harga yang resmi dan bergaransi resmi juga gitu ya. Karena kalau kita membeli di tempat lain, apalagi di marketplace, itu jelas kan nggak resmi, ya. Jadi hindari. Karena resikonya mungkin mereka kan seringkali mengiming-iming dengan harga yang lebih murah, tapi resikonya bisa saja dapat produk yang palsu atau produk yang sudah rusak, sudah expired, gitu kan. Kan sayang ya. Nah, kita juga harus mendukung ya untuk yang resmi ini supaya bisa terus berkembang ya. Yang ketiga, mendapatkan dan menikmati potongan harga dengan HDI Nektar. Nah, nanti habis ini ya kita akan mengenal apa sih HDI Nektar gitu ya. Tapi ini menarik gitu ya. Yang keempat, nah ini khusus nih di bulan Oktober ini ya, karena nanti di bulan November udah nggak ada ya. Di bulan Oktober ini untuk yang bergabung di bulan Oktober dan langsung berbelanja di bulan Oktober bisa menikmati potongan harga 10% maksimal 150.000 dengan promo HDI Be Loyal Club ya. Nah, ini tapi tidak berlaku untuk produk promo ya. Jadi berlakunya untuk produk yang normal. Yang kelima, nah ini adalah program baru yang mulai ada di bulan September kemarin, yaitu HDI Collabs. Yaitu program kerjasama HDI dengan merchant-merchant yang ternama di Indonesia ya. Contohnya saat ini kita sedang ada kerjasama dengan Laboratorium Prodia. Jadi semua membership HDI itu bisa mengajukan diskon 10-15% untuk cek lab di Prodia ya. Nah, untuk Anda yang di Jakarta, kalau Anda pas ke Jakarta, kita punya kerjasama dengan Hotel Cemara. Jadi kita bisa dapat special price, ya, special rate untuk penginapan maupun penggunaan untuk ruang meetingnya, ya. Dan yang keenam adalah kita juga punya hak ya untuk konsultasi medis dan konsultasi kecantikan yang dilayani oleh medical consultant and beauty consultant di HDI, ya. Dan itu semua free ya karena sudah jadi fasilitas. Nah, ini ya menarik ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai belajar mengenal apa sih HDI Nektar. Ya, singkatnya adalah sistem point reward yang dapat digunakan sebagai potongan harga untuk pembelian produk HDI dan produk biskuit. Nah, untuk hari ini satu nektar itu Rp100 ya. Nah, bagaimana caranya memperoleh nektar? Hari ini cukup beragam caranya. Yang pertama bisa jadi karena kita membeli produk-produk tertentu gitu ya. Contoh di bulan Oktober ini kita lagi ada promo anti krek nih. Jadi kalau kita beli dua Bone Joint Health, maka kita akan mendapatkan nektar sebesar 1.000 nektar atau senilai Rp100.000 gitu ya. Kapan didapatkan nektarnya? Begitu pembeliannya dinyatakan selesai. Ya. Nah, bagaimana caranya menyatakan pembeliannya selesai? Kalau Anda belanjanya online lewat Hadi Store, maka setelah Anda menyatakan Anda sudah menerima produknya, ya, maka itu sudah selesai gitu ya. Nah, kalau di center itu biasanya kalau saya nggak salah ya mungkin 2 hari ya setelah Anda belanja ya. Kalau saya nggak salah, tapi nanti tolong di revisi ya teman-teman ya kalau yang terutama mungkin yang pegang center, kapan nektar itu masuk ketika pembelian di center. Nah, bisa juga nektar itu diperoleh karena
kehadiran kita di acara-acara tertentu gitu ya. Misalnya kayak di acara Evolve kemarin gitu ya, ada nektarnya. Kemudian nanti di acara yang lainnya lagi itu juga bisa ada nektarnya gitu ya. Ada mungkin seperti Family Fun Day, kemudian di HDI Lounge dan lain sebagainya itu nanti akan ada nektarnya juga. Yang ketiga, nektar itu juga bisa diperoleh karena pencapaian-pencapaian tertentu, ya. Contoh, pertama kali Anda masuk ke peringkat manajer, Anda akan mendapatkan nektar sebesar 1.000 nektar, gitu ya. Kalau Anda pertama kali masuk ke peringkat diamond, nanti juga ada nektarnya, ya, dan seterusnya, ya, gitu ya. Jadi, nektar itu nanti kita bisa kumpulkan dan hari ini gampang banget ya. Anda tinggal ke HDI Store, nanti Anda ke posisi akun, di sana langsung sudah tertera berapa nektar yang Anda miliki hari ini. Dan Anda di situ tinggal klik saja, nanti ada historinya semuanya ya, kapan nektarnya masuk, terus Anda bisa ganti kapan nektar ini akan expired gitu kan. Karena nektar ini umurnya adalah 90 hari dari tanggal dia masuk ya. Nah, itu nanti bisa Anda lihat di sana ya di HDI Store. Oke. Nah, ini saya berikan contoh aja, misalnya Anda memiliki 1.000 nektar yang artinya kan senilai 100.000 rupiah ya. Nah, untuk pembelian produknya itu minimal 3 kali dari nilai nektar yang digunakan ya. Misalnya tadi Anda punya 1.000 nektar berarti 100.000 rupiah, maka produk yang dibeli itu minimal 300.000 rupiah gitu ya. Nah, di sini yang perlu Anda perhatikan nanti terkait dengan peringkat ya. Jadi setelah dipotong dengan nektar itu otomatis poinnya juga akan berubah ya. Jadi kalau sudah Anda beli di HDI Store itu sebetulnya gampang banget. Jadi Anda tinggal masukkan aja di HDI Store juga sudah diberikan berapa nilai maksimum nektar yang bisa Anda gunakan. Dan nanti begitu Anda masukkan di bawah itu juga langsung sudah dinyatakan berapa poin terakhirnya ya setelah dipotong dengan nektar. Jadi Anda bisa ukur kalau memang masih cukup untuk syarat pencapaian peringkat, so go ahead gitu ya. Kalau enggak, maka Anda bisa adjust lagi untuk nektarnya. Oke? Nah, ini untuk seputar nektar ya. Nah, sekarang kita mulai mengenal daftar harga. Nah, ini di sini saya sudah tampilkan ya untuk daftar harga produk HDI dan daftar harga produk untuk Biskin. Oke. Nah, beberapa poin penting yang Anda bisa perhatikan di daftar harga. Yang pertama jelas ada nomor, kemudian ada nama produk, yang ketiga ada volume. Nah, berikutnya di situ ada BV, BP, dan harga ya. Harga enterpriser ya. Jadi harga ketika kita beli. Nah, di sini eh, apa sih BV, apa sih BP gitu ya. Nah, BP itu singkatan dari business point. Nah, business point ini sistem penghitungan ya yang digunakan untuk perhitungan peringkat. Oke, mungkin kalau mau mendasari dulu, kenapa sih kok harus ada BP, BV? Jadi yang kita perlu harus pahami ya teman-teman bahwa HDI ini kan perusahaan internasional di mana kita ada di berbagai negara. Yang kita tahu nilai kursnya itu berbeda-beda dan bisa berubah-berubah ya, sewaktu-waktu nilai kursnya itu bisa berubah-berubah. Nah, di sini maka untuk menyeragamkan secara internasional, HDI itu memiliki sistem poin ini tadi, gitu ya, untuk menghitung berapa sih yang akan juga dibagikan ke enterpriser sebagai bonus, gitu ya, sebagai bagi hasilnya, dan yang nantinya juga supaya di tiap negara ini bisa jadi seragam, gitu ya, tinggal nanti dikali dengan kursnya, gitu ya. Nah, singkatnya gitu. Sedangkan kalau BV itu singkatan dari business value. Nah, ini sistem penghitungan yang digunakan untuk menghitung omset dan nantinya untuk menghitung bonus atau komisi dari jaringan. Ya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, satu BP hari ini adalah sama dengan 3.000 BV. Ya. Jadi saya sendiri boleh dikatakan nggak pernah lihat BV-nya ya. Yang selalu saya ingat atau saya lihat itu adalah saya catat adalah BP-nya ya. Karena untuk jadi BV gampang sekali, tinggal dikali 3.000 saja gitu ya. Nah, itu yang teman-teman pokoknya pahami sinaran di sini adalah satu BP sama dengan 3.000 BV. Dah itu aja. Oke. Nah, sekarang kita mulai mengenal isi one plan ya. Nah, di sini kita kalau kita melihat gambar isi one plan kita ya. Ada 3 poin penting yang saya ingin untuk kita catat ya. Yang pertama adalah peringkat.
Nah, Anda pahami dulu soal masalah peringkat ini. Ya, kita lihat peringkatnya. Nah, yang saya mau garis bawahi teman-teman bahwa peringkat itu bukan berbicara seperti jabatan di sebuah perusahaan atau di sebuah struktur organisasi, ya. Walaupun mungkin namanya mirip-mirip gitu ya, kayak manajer gitu kan. Wah, kesannya kayak manajer sebuah perusahaan gitu ya. Tapi bukan, ya. Peringkat itu tidak bicara soal jabatan atau struktur, oke? Nah, peringkat ini nanti kita akan menyinggung untuk poin kedua dan poin ketiga. Ya, teman-teman bisa catat. Poin keduanya adalah kewajiban dan poin ketiganya adalah hak. Jadi, sederhananya kita menerjemahkan marketing plan kita. Yang pertama kita melihat pada peringkat, di mana peringkat yang pertama kita akan berbicara tentang kewajiban, dan yang ketiga kita akan berbicara soal hak. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi peringkat itu nanti sama dengan kewajiban dan haknya. Oke, kita memenuhi kewajibannya seperti apa, maka haknya yang akan kita dapatkan itu seperti apa. Itu ya, paham? Ya, oke. Nah, di sini untuk pencapaian ini, dua poin penting. Yang pertama, ini dihitung berdasarkan akumulasi dalam 1 bulan kalender. Ya, jadi kita lihatnya kalender ya, bukan lihat tanggal orang bergabung. Jadi bukan, oh saya bergabungnya tanggal 20. Kebetulan misalnya 20 Agustus. Berarti ngitungnya sampai 20 September ya, bukan. Ya, karena bergabungnya di 20 Agustus, maka menghitungnya sampai di 31 Agustus. Ya, paham ya? 1 bulannya ngitungnya kalender. Oke. Nah, kemudian nanti untuk pencapaian itu berdasarkan BP atau business point tadi, ya, pembelian pribadi maupun downline. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk di level dasar atau level awal, kita bisa melihat peringkat dari enterpriser, partner, manager, leader, dan diamond. Sekali lagi ya, ini bukan seperti anak tangga yang kita tuh mesti harus lalui satu persatu. Enggak, ya. Anda bisa langsung lompat. Kemudian di level menengah, middle, kita ada peringkat executive diamond, star diamond, dan grand diamond. Ya, dan di level atas, di level crown, kita ketemu dengan executive crown, star crown, grand crown, dan royal crown. Oke, paham ya? Sekali lagi ingat ya, ini tidak langsung relate bahwa oh kalau ini berarti mencapai peringkat ini berarti strukturnya akan berubah enggak ya. Sekali lagi, peringkat itu berbicara soal hak dan kewajiban. Ya, oke. Nah, untuk sebelum kita bicara sampai peringkat yang tinggi-tinggi, kita fokus dulu ke yang bawah karena kalau kita paham yang di dasar, maka yang berikutnya akan menjadi sangat-sangat mudah sekali. Ya. Nah, kita lihat yang paling bawah dulu yaitu peringkat enterpriser. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya syaratnya dulu. Untuk mencapai peringkat enterpriser syaratnya apa nih? Syaratnya hanya satu saja, yaitu punya pembelanjaan pribadi sebesar 300 BP. Nah, teman-teman mungkin eh tadi ketika saya mungkin ini ya, kalau teman-teman bisa screenshot, mungkin kalau mau di screenshot dulu ya. Tapi kalau enggak teman-teman bisa download ya, bisa download di HD Iwan untuk daftar harga. Saya mau berikan satu contoh sederhana aja. Misalnya ya, ini misalnya Anto. Nah, namanya Anto gitu ya. Si Anto di tanggal 5 beli Clover Honey 1 kilonya satu. Di tanggal 12 beli soft bed cleanser atau V1 belinya satu gitu ya. Dan di tanggal 25 dia beli satu Royal Jelly Liquid. Nah, saya pengen teman-teman coba hitung. Berapakah total BP saya? Pertanyaan kedua, apakah pembelian saya sudah memenuhi syarat pencapaian peringkat untuk enterpriser? Ya. Jika kurang, berapa kurangnya BP saya? Ya, pertanyaan ya. Oke, ada yang sudah bisa jawab? Tadi ya, di tanggal 5, si Anto beli Clover Honey 1 kilonya satu. Di tanggal 12 dia beli V1-nya satu. Kemudian di tanggal tadi 25 Royal Jelly Liquidnya satu. Berapa BP-nya?
Di Vera udah selesai menghitung? 277,58 DP. Oke, good. Luar biasa. Berarti cukup nggak untuk syarat pencapaian peringkat? Belum cukup Belum mencapai cukup. target itu. Kurangnya berapa? Kurangnya 22,42 poin. Sip. Mantap. Ya, seperti itu ya kira-kira teman-teman ya. Ya. Terima kasih, Di Vera. Luar biasa. Nah, jadi tadi ya seperti itu ya. Itu contoh aja bahwa oh poinnya itu bukan hanya dalam satu kali beli, tapi juga boleh di dalam akumulasi ya. Bisa sekali beli akan baik, tapi kalaupun tidak akumulasinya ngikut bulan kalender ya. Nah, di sini saya ingin brainstorming sedikit ya. Kalau teman-teman perhatikan, nah enterpriser di sini ada 300-nya. Partner di sini ada 300-nya. Manager di sini juga ada. Nah, nih ya, masing-masing ada 300-nya. Bahkan eksekutif diamond dan seterusnya, semuanya sampai ke peringkat yang paling tinggi Royal Crown, itu ternyata juga ada pembelian pribadinya sebesar 300 BP. Nah, saya mau tanya dulu, berapa banyak di antara teman-teman ketika cerita soal peluang bisnis HDI, dan teman-teman dapat pertanyaan kayak gini, saya tuh nggak suka dengan marketing plan-nya. Kenapa? Karena di sini tuh dipaksa tutup poin. Bayangin, setiap bulan saya suruh tutup poin 300. Udah gitu saya tuh nggak dapat apa-apa dari poin pribadi saya. Nggak enak, berat. Kalau di tempat saya nggak ada tutup poinnya. Ayo, sudah siapa yang pernah kayak gitu? Pernah? Dapat pertanyaan seperti itu? Wah, berat disuruh tutup poin, nggak enak. Oke, siapa yang pernah? Yang pernah dikasih jempol dong. Sambil saya lihat di chat ya. Oh, nih, Cik Kim pernah. Oke, yang lainnya pernah? Nah, sekarang pertanyaannya, betul nggak sih nggak enak? Enak mana nih? Enak ada tutup poinnya atau enak nggak ada tutup poinnya? Ayo, pendapat pribadi ya. Menurut Anda, ini kayaknya aman lah ya. Di sini aman deh. Anda boleh menyuarakan isi hati Anda hari ini. Menurut Anda, secara pribadi, menurut Anda tuh enak ada tutup poinnya atau enak nggak ada tutup poinnya? Ayo, enak ada tutup poinnya atau enak nggak ada tutup poinnya? Nah, bingung. Oke, katakan ya, misalnya nih, saya setuju. Enak nggak ada tutup poinnya, ya kan? Sekarang kita mau pelajari dulu. Sebelum kita menjawab enak nggak enak ya, buat apa sih ada tutup poinnya? Ya, tujuannya ada tutup poin ini untuk apa sih? Nah, saya akan memberikan sebuah ilustrasi contoh. Misalnya ya, ini misalnya adalah Ronald. Nah, Ronald itu punya downline namanya si A. Nah, Ronald ngomong sama si A gini, A, di tempat kita ini enak A. Tidak ada kewajiban untuk belanja. Jadi kamu mau beli boleh, nggak mau beli juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oh gitu ya. Lah terus nanti kita dapatnya omsetnya dari mana? Nanti kamu tunggu aja orang di bawahmu biar yang belanja. Kita tuh nggak ada kewajiban, ya kan? Sekarang coba deh, Anda boleh tulis di chat. Kalau tidak ada kewajiban untuk belanja, Anda beli boleh, Anda beli nggak beli juga nggak masalah. Pertanyaan saya, Anda memilih beli atau nggak beli sih sebetulnya? Ya, kalau bebas nih, beli boleh, nggak beli juga nggak apa-apa. Kira-kira Anda milih beli atau milih nggak beli? Ayo, milih beli atau milih nggak beli? Nah, begitu juga si A ya, tadi saya ngomongin gitu. Nah, sekarang si A cerita sama downline-nya. Ya, namanya si B. B, di tempat kita enak, B. Oh, apa itu? Tidak ada kewajiban belanja. Kita mau belanja boleh, enggak juga nggak apa-apa. Oh, gitu ya. Lah, terus nanti omsetnya dari mana? Kamu tunggu aja omsetnya dari bawah. Terus si B punya downline kan si C. Oh, dia ngomong hal yang sama kan? C, di tempat kita enak. Tidak ada kewajiban untuk belanja. Beli boleh, nggak beli juga nggak apa-apa.
Nah, sekarang pertanyaan saya. Kalau dari saya terus sampai ke bawah ceritanya sama. Pertanyaan saya, omsetnya dari mana? Halo? Ada omsetnya nggak kira-kira teman-teman? Nggak ada kan? Nggak ada omsetnya, ya kan? Itulah kenapa Anda perhatikan ya, satu perusahaan MLM yang tidak ada kewajibannya untuk tutup poin, apa yang terjadi? Ya gitu, omsetnya akan seperti jet coaster yang naik tinggi, tiba-tiba bisa anjlok, yes, sampai ke bawah, ya kan? Bahkan bisa jadi nol loh. Sedangkan ya kalau kita ada tutup poin, maka eh, pasti ada omset minimal ya. Tutup poin itu untuk menghitung omset minimal. Kenapa hari ini ada banyak leader-leader di HDI yang berani full time? Kenapa Pak Johan berani full time? Kenapa saya berani full time? Ya, bahkan Sari juga full time, gitu ya. Bahkan Cik Ria juga full time, gitu kan? Banyak yang full time di HDI. Kenapa? Karena ada tutup poinnya tadi, gitu ya. Jadi omset minimalnya tuh ada, karena tinggal dihitung berapakah besar minimal pembelian. Berapakah jumlah orang aktifnya itu akan menghitung apa namanya untuk minimal omsetnya. Oke, itu ya. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua dari tutup poin adalah keadilan. Sekarang bayangkan ya, kalau misalnya ini Anda, ya, ini ada si A, ada si B, ada si C. Si A tidak aktif, ya kan? Si B tidak aktif. Ini ada si C di sini. Nah, ternyata si C itu mau aktif, ya. Dan Anda di sini, Anda turun ke tempatnya si C, Anda bantu untuk perkembangan jaringannya si C. Ya. Sekian lama Anda berjuang bersama si C dan hari ini punya jaringan yang oke banget, yang besar. Nah, si A dan si B selama ini loh nggak pernah ngapa-ngapain sama sekali gitu ya. Ya, Tante Lucy, jangan dicoret-coret. Oke, nah si A sama si B itu nggak pernah aktif sama sekali, tapi dapat kira-kira dari hasil jaringannya si C ini. Nah, kira-kira Anda merasa ini adil apa enggak? Ayo, Anda merasa fair nggak? Nggak fair ya? Oh, nggak pernah ikut kerja apa-apa sama sekali, ya kan? Nggak ngapa-ngapain sama sekali, tapi bisa dapat, gitu ya. Nah, dengan tutup poin ini itu akan membuat lebih fair. Ya, kamu boleh ikut menikmati, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa tadi? Ya minimal kamu tutup poin 300 lah, gitu ya. Oke, nah itulah dua tujuan kenapa sih kok ada tutup poinnya. Ya, jadi yang pertama kestabilan omset, yang kedua eh, tadi untuk keadilan. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman mungkin setelah ini kalau dapat pertanyaan lagi seputar tutup poin, Anda sudah bisa mulai menjawab ya. Nah, tutup poin sendiri ya, yang paling enak itu adalah yang tidak terlalu kecil tapi juga tidak terlalu besar. Ya, kenapa? Karena kalau terlalu kecil, angkanya menjadi terlalu kecil juga kan. Sehingga mungkin kita yang sudah bekerja ini merasa kok hasilnya nggak oke gitu ya, terlalu kecil banget soalnya. Yang terlalu besar juga mungkin tidak semua orang sanggup atau mampu gitu ya mencapainya, gitu ya. Karena ingat tuh bahwa kita ini bisnis jaringan, di mana kekuatan kita itu pada network. Ketika semakin banyak orang yang bisa ikut terlibat aktif di dalam jaringan, itu yang akan membuat bisnis kita besar, gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi dengan tutup poin 300, ini sebetulnya kalau kita mau hitung ya, itu paling sekitar 3 sampai 5 produk lah. Atau kalau saat ini ya, nilai rupiahnya sekitar 1,6 sampai 1,7 juta rupiah. Ya, contoh kalau kita pakai sampelnya adalah Clover Honey 1 kilo, BP-nya 107,25, ada 3 orang aja yang beli. Bukankah selesai 300 poinnya? Ya kan? Sederhana toh. Jadi dengan begini, masa sih sebulan ya, dalam sebulan kita mencoba menawarkan eh, sesekian banyak orang, tidak tidaklah ada 3 kilo Clover Honey gitu ya, ya kan? Pasti lebih mudah. Dan
banyak orang yang harusnya bisa mencapainya selama dia mau sungguh-sungguh bekerja. Gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan yang juga sering ditanyakan adalah terkait ini. Pak, saya kan baru memulai bisnis saya. Dan kebetulan saya ini nggak punya modal. Jadi kalau saya setiap bulan disuruh belanja 300 poin, saya agak berat, Pak. Nah, ini kan agak beda dengan mungkin kalau yang hari ini secara ekonomi sudah mapan, sehingga dan kebetulan dia memang punya budget kesehatan sebulan, katakan let's say minimal 2 juta, dia oke. So, tutup poin 300 itu mudah sekali buat dia. Gitu ya. Karena dia memang sudah punya budget kesehatan dan kecantikan. Tinggal dirubah saja gitu ya. Beli produknya sekarang produk ADI dan Biskin. Selesai. Tutup poin itu gampang banget. Tapi bagaimana dengan hari ini orang yang nggak punya modal dan sedang merintis bisnisnya? Apa strategi supaya saya bisa tutup poin 300 terus setiap bulan? Milikilah minimal 7 sampai 10 pelanggan yang Anda layani dengan baik. Itulah kuncinya, gitu ya. Maka harusnya semua orang yang mau itu bisa. Tadi ya, saya nggak punya modal. Loh, nggak masalah selama saya mau kerja. Saya tinggal punya 7 sampai 10 pelanggan yang saya follow up dengan baik. Maka tidak ada sulitnya untuk saya tutup poin 300. Gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini boleh menguatkan ya di chat Anda yang sudah mengalami seperti yang tadi saya cerita, Anda punya minimal 7 sampai 10 konsumen yang sudah Anda follow up rutin. Betulkah apa yang saya ceritakan tadi? Ronald bohong nggak sih? Kalau Ronald tuh ngomong bahwa tutup poin 300 itu ternyata nggak sulit loh. Setiap bulan, bukan cuma sekali doang, setiap bulan. Tutup poin itu nggak sulit loh. Gampang. Ketika saya punya 7 sampai 10 pelanggan. Nah, coba teman-teman yang sudah melakukan ini dong boleh di chat betul nggak sih yang Ronald ngomong gitu ya. Oke. Nah, sambil kita lanjut ya, kita mulai mengenal untuk peringkat-peringkat ya. Itu yang tadi yang Ronald ceritakan soal enterpriser. Jadi enterpriser itu 300 poin gitu ya di poin pribadi. Kalau partner itu minimal punya satu. Ya, kita cepet aja. Nah, di sini teman-teman yang untuk yang masih baru ya, Anda perhatikan yang ini dulu. Nah, kenapa? Ini adalah pondasi yang pertama. Nah, ini pondasi yang pertama ini yang teman-teman harus pahami betul. Yang namanya enterpriser manager. Terutama Anda yang belum mencapai ya atau Anda yang baru start awal. Manager itu artinya poin pribadi Anda 300 dan Anda minimal punya 3 di bawah Anda di 3 jalur berbeda yang 300 300 300 ya. Di 3 jalur berbeda ya. Jadi artinya gini, kalau ini Ronald punya 1, 2, 3, yang ini 300, ini 300, ini 300. Nah, tolong saya dibantu di chat. Ronald kalau kayak gini boleh manajer nggak? Disebut manajer nggak nih? Udah boleh belum disebut manajer? Nih Ronald nih punya 1, 2, 3. Yang 300, boleh nggak? Halo, halo? Udah boleh belum dibilang manajer? Di Vera, boleh nggak nih di manajer? Belum bisa kok. Kenapa? Kan udah 3, 1, 2, 3. Karena ini satu jalur yang sama. Oh ya, pinter. Good. Mantap, gitu ya. Jadi teman-teman gitu ya, bukan karena jumlahnya yang 3, tapi harus di 3 jalur berbeda. Terima kasih, gitu ya, Vera. Thank you. Dan yang menarik di bisnis HDI, untuk orangnya yang 300 itu tidak harus di kedalaman pertama ya, contoh-contoh. Misalnya nih, si A, kemudian di bawahnya ada B, kemudian di bawahnya lagi ada C. Katakan si A ini omsetnya 0, yang B 0, yang C 300. Ya. Maka omsetnya C itu bisa mewakili untuk satu jalur ini. Gitu ya. Jadi no problem, tidak harus di kedalaman pertama. Ya, kedalaman pertama tuh orang yang di bawah kita langsung. Ya,
Oke, jadi ini Anda pahami dulu untuk manajer karena itu untuk dasar yang pertama ya. Sebab untuk peringkat berikutnya, nah ini contoh ya, mulai leader. Maka leader itu syaratnya pertama poin pribadi Anda 300, kedua Anda punya minimal 3 jalur manajer ya, 3 jalur manajer. Oke. Dan terakhir kita sampai ke diamond ya, kita sampai diamond dulu. Kalau diamond syaratnya poin pribadinya 300, sekarang Anda punya 1, 2, 3, 4, 5 jalur yang manajer. Gitu ya. Jadi sebetulnya ini udah relate banget dengan cara kerja kita ya. Cara kerja kita itu kalau di awal bulan, sesegera mungkin selesaikan untuk kewajiban pribadi yang 300 BP, ya. Kemudian selesaikan untuk tugas manajernya, jadi punya 3 jalur yang 300. Setelah itu kita fokus, ya kalau Anda yang masih baru ya ini ya, saya sharingkan untuk Anda yang baru. Setelah Anda punya 3 yang 300 tadi, masing-masing dimanajerkan. Ya, setelah itu Anda buka 2 jalur baru dan dimanajerkan lagi dua-duanya sehingga kali ini Anda sudah bisa masuk ke level diamond ya. Dan diamond itu adalah pondasi yang kedua ya. Peringkat kedua yang Anda betul-betul harus pahami. Karena sama, berikutnya juga akan pengulangan lagi ya. Contoh untuk eksekutif diamond, maka Anda di sini punya 2 diamond ya. Ada 2 diamondnya ya, manajernya ada 3 gitu kan. Kalau Anda masuk ke peringkat Star Diamond, maka Anda punya 4 diamond. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Manajernya juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Paham ya? Jadi itu kenapa dari awal tadi saya katakan pahami manajer, pahami diamond. Karena ini pondasi. Ya. Kalau kita bicara tentang strategi, maka ketika awal Anda mulai jalan di bisnis ini, mulailah punya target untuk manajer. Dan begitu Anda sudah punya target untuk manajer dan Anda sudah mencapai, usahakanlah setiap bulan Anda bisa manajer. Ya. Dan setelah itu segera buat target untuk masuk ke diamond. Dan setelah Anda masuk diamond juga sama. Berusahalah untuk setiap bulan bisa diamond. Nah, di sini, kenapa sih kita harus membangun sebuah konsistensi pencapaian peringkat setiap bulan? Karena itu membangun pondasi. Ya. Dan ini ini tiap orang pasti akan berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi yang saya berikan di sini itu tidak bisa menjadi sebuah tolak ukur yang spesifik untuk Anda. Anda perlu harus konsultasi dengan upline leader Anda, gitu ya. Yang saya ceritakan ini kan umum saja. Jadi Anda yang awal Anda manajer, kalau Anda yang sudah bisa manajer Anda ke diamond, tapi bisa jadi Anda punya kecepatan yang lebih tinggi gitu kan. Mungkin langsung start awal dan langsung di diamond gitu ya, bahkan sudah langsung segera bisa ke eksekutif diamond dan seterusnya. Bisa saja. Kenapa tidak gitu ya. Tetapi bagi Anda yang sudah masuk itu harus konsisten. Sambil di dalam konsistensi ini Anda itu akan membangun pondasinya gitu ya. Nah, biasanya yang saya lihat kesulitan itu di 1, 2, 3 bulan awal. Ya, itu memang akan betul-betul luar biasa perjuangannya. Tetapi biasanya ya, kalau ini sesuai sistem, Anda bekerjanya itu sesuai sistem. Mulai bulan keempat itu sudah mulai lebih mudah. Dan nanti semakin lama semakin mudah. Gitu ya. Nanti coba deh perhatiin, praktekin. Gitu ya. Anda konsisten, ikuti sistemnya. Apa sih yang diajarkan oleh sistem itu Anda ikuti. Ya. Oke. Nah, ini sampai Grand Diamond, ya saya lewatin aja kalau Grand Diamond itu 8 manajer, ya. Oke, nah itu untuk kita mengenal peringkat, ya. Nah, sekarang kita mengenal bonusnya, haknya, gitu ya. Haknya di HDI itu apa? Nah, di sini kalau kita melihat untuk marketing plan kita, maka hak itu ada di bawah ini ya. Nah, di bawah ini semuanya ini haknya. Di sini kalau Anda lihat ya, Anda dapatnya 5%, 5%, 5% gitu ya. Nah, di sini kan tadi di awal saya katakan, peringkat itu bicara soal hak dan kewajiban. Makanya ketika enterpriser, haknya apa? Haknya Anda dapat 5%, namun hanya dari satu level saja. Ya, jadi kalau ini si A, maka yang di bawahnya ini namanya level 1, dia dapatnya dari situ. Nah, kalau di bawahnya lagi dapat nggak? Enggak, karena enterpriser ya, haknya cuma satu level. Kalau dia manajer, maka haknya 5 level. Jadi 1, 2, 3, 4,
dan 5. Nah, sampai di sini ya. Ini adalah haknya manajer. Kalau diamond, 5%-nya sampai kedalaman ke-7 dan di kedalaman ke-8-nya ditambah 1 atau 6% ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sampai sini ini semuanya adalah 5%. Di level ke-8-nya ditambah 1 yaitu 6%. Nah, ini adalah haknya seorang diamond. Nah, di sini teman-teman, satu hal yang menarik yang saya mau bagikan adalah dengan sistem kita yang namanya override, maka ini adalah sebuah kepastian. Ya, saya ulang. Sistem overriding di sistem marketing plan-nya HDI ini adalah sebuah kepastian. Kepastian yang seperti apa? Kalau Anda peringkatnya manajer, maka Anda pasti berhak dapat 5% sampai 5 kedalaman. Itu pasti. Kalau Anda levelnya diamond, Anda berhak 5% sampai kedalaman ke-7, dan di kedalaman ke-8-nya 6%. Itu pasti. Paham ya? Kenapa? Kalau Anda bandingkan ya, nanti kalau Anda sudah ketemu dengan perusahaan lain ya, di sistem yang berbeda, yang rata-rata terutama yang menggunakan sistem performance, ya performance, itu adalah sistem saling potong. Oke? Biasanya di ciri-cirinya kayak apa sistem saling potong itu? Namanya menggunakan diskon. Ya, ada yang pakai angka 3%, 6%, 9%, ada yang 5%, 10%, macam-macam gitu ya. Tetapi intinya cara menghitungnya adalah dengan saling potong. Oke. Contoh nih saya berikan contoh aja ya. Contoh, misalnya saya ini diskonnya 20%. Di bawah saya diskonnya 10% misalnya. Maka hak saya adalah dari jaringan dia, yaitu 20 dikurangi 10. Atau sama dengan 10%. Itu hak saya. Oke. Di jaringan yang ini, katakan dia diskonnya 15%. Maka hak saya atas dia adalah 20 dikurangi 15 atau 5%. Nah, celaka lah ketika saya punya downline yang juga 20%. Maka di sini hak saya 20 dikurangi 20, 0. Paham ya? Nah, inilah yang seringkali terjadi di marketing plan lain yang menggunakan sistem diskon. Sedangkan kalau di HDI enggak, kita enggak terjadi seperti itu. Ini adalah sebuah kepastian. Nah, yang menarik di sini teman-teman bahwa setiap kita itu eh, punya punya hak dan kewajibannya kita masing-masing gitu ya. Jadi kita itu sesuai dengan kerja kerasnya masing-masing. Contoh, bisa nggak sih seorang downline di HDI itu punya peringkat dan punya income yang lebih besar dari upline? Nah, ini kan karena juga seringkali ada pertanyaan di lapangan kan gini kan. Yang paling enak itu pasti yang gabung pertama. Karena seolah-olah kalau yang atas itu pasti lebih enak dari yang di bawah. Betul nggak sih? Nah, kalau di HDI jawabannya adalah belum tentu, tergantung. Kalau downline-nya kerjanya lebih keras gitu ya, lebih konsisten gitu ya, komitmennya luar biasa. Bisa jadi downline-nya punya peringkat yang lebih tinggi dari upline-nya dan income-nya juga bisa lebih besar gitu. Jadi fair, tergantung. Contoh ya, saya berikan contoh nih. Nah, saya buka papan tulisnya. Nah, contoh. Ada ya. Nah, misalnya nih si A. Si A ini orangnya males, cuman punya downline satu doang, namanya si B. Si B lumayan lah ya, dia punya downline 3. Salah satunya yang namanya si C. Si C ini rajin banget. Nah, katakan dia punya 5 orang, ya. Dan 5 orang ini dimanajerkan semua sama dia. Wah, ini manajer semua ya, katakan ya. Maka apa yang terjadi? Peringkatnya si A apa? Ada yang tahu? Katakan ini semua yang saya gambar ini pembelanjaannya 300 ya. Maka peringkatnya si A adalah partner. Peringkatnya si B apa? Peringkatnya si B adalah manajer. Nah,
ini ya. Dan peringkatnya si C adalah diamond. Tuh, ya kan terbukti. Si C bisa punya peringkat yang lebih tinggi dari upline-nya loh. Si B juga peringkatnya lebih tinggi dari upline-nya loh. Bagaimana dengan haknya? Ya kan? Nah, si A karena partner, haknya adalah dua level, yaitu level ini dan level ini. Selesai. Si B karena manajer, haknya 5 kedalaman. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Tapi si C karena dia diamond, haknya 8 kedalaman kan? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh. Sampai di bawahnya ya. Berarti artinya apa? Si C bisa punya income yang lebih besar daripada si B dan si A. Si B juga bisa lebih besar daripada si A. Ya. Jadi semua tergantung kepada kerja kerasnya masing-masing. Ya. Nah, ini untuk pengenalan untuk marketing plan kita. Ya. Oke. Nah, ini gambarnya lebih besar. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini contoh perhitungan aja ya. Kalau misalnya saya itu mengembangkan ke 5 jalur, yang masing-masing 5 jalur saya punya 5 jalur, ya dan seterusnya ya. Level 1 saya kan berarti ada 5 orang kan, ya toh karena 5 orang, masing-masing punya 5, itu akan menjadi 25 orang di level kedua. Dan ketika masing-masing punya 5 orang itu jadi 125 di level ketiga dan seterusnya ya sampai 390.625 di level ke-8. Nah, di sini kalau dihitung totalnya ya ada 97.655 orang ya. Di level 1 sampai 7 kali ini 300 kali 3.000 ya. Langsung jadi dihitungkan jadi 900.000. Dan saya mendapatkan 5%-nya, maka income saya bisa tembus di 4M. Ya. Dan di level ke-8, karena 5 plus 1 atau 6%, maka 21M. Sehingga total income saya sebagai seorang diamond, ya, yang full di 8 kedalaman seperti ini, itu adalah 25,4 miliar. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Eh, Kalau Anda ada pertanyaan, bisa tulis di chat ya. Nah, sambil Anda tulis di chat, saya mau cerita lagi bahwa kita punya yang namanya isi bonus. Ya, isi bonus itu new downline override bonus. Jadi bonus yang diberikan ketika kita punya rekan kerja baru dan berbelanja. Ya, saya ulang ya. Ketika kita punya rekan kerja baru dan berbelanja. Ini ya syaratnya sekali lagi tentu saja poin pribadi kita 300. Nah, pembelanjaan downline kita itu sampai maksimal 599,99 BP. Ya, ini yang perlu Anda perhatikan. Sampai maksimal 599,99 BP, kita itu bukan dapat 5%, tapi 27,5%. Nah, ini menarik ya. Sekali lagi saya ulang, kalau Anda punya downline baru dan downline Anda belanja, Anda berhak dapat 27,5%. Oke? Nah, di sini saya dulu punya pertanyaan loh. Loh, kok bisa 27,5% ya? Berarti kan harusnya Hadi itu bisa kasih bonus besar. Kenapa kok cuma 5%? Kenapa kok cuma sekali aja? Nah, ini yang kita perlu pahami. Dari mana sih datangnya 27,5%? Nah, ini ya teman-teman bisa perhatikan di sini. Yang pertama, hak kita itu memang 5%. Yang kedua, kita punya 7 upline. Nah, 7 upline kita itu kan juga harusnya bisa berhak 5% dari pembelanjaan downline kita ini. Nah, mereka itu menyumbangkan separuh dari hak mereka itu ke kita. Oke, sehingga dari 7 upline ini didapatkanlah 17,5%. Kemudian ada 5 upline dengan peringkat minimal eksekutif diamond ke atas ya, yang mereka berhak dapat bonus B sebesar 2%. Mereka membagikan separuhnya yaitu 1% kepada kita. Ya, sehingga terkumpullah 5%. Oke. Jadi hak kita 5%, ada 7 upline yang nyumbang 2,5%, jadi terkumpul 17,5%, dan ada 5 upline eksekutif diamond yang nyumbang masing-masing 1%, jadilah tambahan 5% lagi, maka totalnya adalah 27,5%. Oke. Nah, jadi di sini
Apa artinya teman-teman? Ada yang menarik ya. Jadi mungkin hari ini kita tidak semua upline ya, itu bisa langsung turun mendampingi secara fisik gitu ya. Tetapi minimal upline-upline Anda itu sudah mendampingi Anda lewat finansial ya. Minimal upline-upline Anda itu sudah backup Anda secara finansial. Oke, dengan cara apa? Mereka menyumbangkan separuh dari hak mereka kepada Anda ketika Anda punya downline baru. Gitu ya. Jadi, apalagi kan kadang kalau kita awal ya, awal bisnisnya belum besar, mungkin kita butuh banget gitu ya. Nah, dengan 27,5% ini tentu saja bedanya lumayan ya. Nah, coba saya mau kasih PR. Anda coba sambil hitung ya. Kalau misalnya Anda deh, Anda punya downline baru yang belanja 300 BP. Nah, tolong Anda hitung. Bantu saya Anda hitung. Kalau downline Anda belanja 300 BP, pertama, berapakah bonus Anda yang dari 27,5%? Ya, itu ya yang pertama. Berapakah bonus yang Anda terima kalau Anda berhak 27,5%? Dan yang kedua, berapakah yang Anda terima kalau Anda hanya mendapatkan 5% saja? Ya, dibantu hitung. Ya. Berarti caranya ngitung tadi ya, 300 BP dikali 3.000, ya kan dirubah dulu jadi BV, terus baru dikali 27,5%. Ya. Nah, Anda bisa hitung pakai kalkulator. Kalau 300 BP dikali 3.000 dikali 27,5%, berapakah rupiah yang saya terima? Ada yang sudah menghitung? Oke, Cikim, terima kasih ya. 247.500. Good. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalau saya dapatnya 5%, berapa rupiahnya yang saya terima? Ya, kalau 27,5%-nya ini diganti 5%, berapakah rupiah yang saya terima? 45.000. Ya, jadi selisihnya lumayan banget ya, 200 ribuan. Oke, jadi bagi Anda yang baru, Anda harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, Anda mendapatkan support, segera dimanfaatkan. Oke, nah berikutnya saya ingin mengenalkan tentang compress future. Ya, compress future itu bahwa kalau tadi Anda mengenal ya level 1, 2, dan seterusnya, maka di HDI itu selain level-level tadi secara struktural, juga ada fasilitas compress future, yaitu di mana apabila ada rekan kerja yang belanjanya kurang dari 300 BP, maka akan dihitung level-level sampai ketemu ada rekan kerja kita yang belanja minimal 300 BP. Maksudnya gini loh teman-teman. Contoh langsung Anda lihat ya. Misalnya nih, si A itu belanjanya 100 BP. Si B itu 200 BP. Si C 300, si D 300. Nah, kalau ini eh, struktural, bukankah ini kedalaman 1, 2, 3, 4 kan? Ya kan? Contoh misalnya kita kalau peringkatnya manajer sih masih oke ya, masih dapat semua. Bagaimana kalau peringkatnya partner yang cuma 2 level? Gitu ya. Berarti sampai sini, terus ini habis dong. Berarti bawahnya nggak dapat dong. Gitu ya, itu kalau struktural. Tapi dengan compress future, dihitung satu level tuh kalau 300. Nah, caranya ngelihat gini. Pertama lihat ini, sudah 300 belum? Belum. Turun bawahnya. Sudah ada 300 belum? Belum lagi. Turun bawahnya lagi. Sudah ada 300? Sudah. Maka ini semua dihitung sebagai satu kedalaman. Ya, jadi sebagai satu level kedalaman. Terus sekarang kita mulai hitung level kedua. Sudah 300 belum? Sudah. Berarti ini langsung kedalaman kedua. Ya, jadi kalau nanti di bawahnya lagi ada ya berarti mulai kedalaman ketiga. Ya, seperti itu ya. Jadi dengan compress future ini fungsinya tujuannya untuk apa? Supaya bisa mendapatkan lebih dalam ya dengan cara menghitungnya mulai dari 300 BP. Jadi kalau belum ada 300 BP belum dihitung sebagai satu level kedalaman. Oke.
Nah, ini pengenalan aja untuk Anda yang mulai punya peringkat di eksekutif diamond ke atas. Anda bisa mendapatkan tambahan 2%, ya, yaitu dengan cara Anda pertama punya peringkat minimal eksekutif diamond, ya. Ini. Yang kedua, Anda juga punya downline atau rekan kerja di bawah Anda yang juga peringkatnya eksekutif diamond. Ya, maka di sini Anda mendapatkan tambahan 2% dari omset eksekutif diamond Anda. Paham ya? Jadi syaratnya satu, Anda eksekutif diamond ke atas minimal. Dua, Anda punya downline yang eksekutif diamond. Nah, di sini Anda bisa lihat tabelnya, ya. Mulai dari peringkat eksekutif ke atas ini sudah sama semua, yaitu Anda punya hak sampai 5 level kedalaman, ya. Dan 5 yang dimaksud 5 level ini 5 level eksekutif diamond, ya. Paham ya? Jadi kalau ini Anda, nah, Anda punya eksekutif diamond, berarti satu. Di bawahnya ada eksekutif diamond lagi, dua. Ini eksekutif diamond lagi, tiga. Dan seterusnya ya, sampai 5 kedalaman eksekutif diamond. Oke? Nah, ini menarik ya, dapat tambahan 2% lagi. Jadi, kalau Anda mau menikmati hasilnya yang maksimal ya, Anda pertama peringkatnya itu minimal di eksekutif diamond ke atas. Yang kedua, segera bantu rekan kerja Anda juga untuk bisa segera masuk di level eksekutif diamond ke atas. Ya. Oke, nah seperti ini ya. Oke. Nah, berikutnya saya juga ingin mengenalkan, saya pakai gambar lain ya, karena gambar yang tadi itu ini. Bagi Anda yang mungkin belum tahu tentang paket isi starter, ya. Tadi kan saya sudah jelaskan tentang 300 BP. Bagaimana caranya kita bisa mencapai peringkat. Dan bagaimana caranya kita bisa segera 300 BP. Nah, yang paling cepat adalah kalau kita menjual dalam bentuk paket, ya. Nah, di sini perusahaan sudah menyediakan yang namanya paket isi starter, ya. Di mana untuk produk HDI-nya ada 3 pilihan saat ini, yaitu 4-star set, Propo Elix Power Set, dan Propo Elix Plus Set. Oke. Di sini Anda perhatikan, yang penting di sini satu paket itu sudah langsung 300 BP. Ya, 300 BP, 300 BP, 300 BP. Yang artinya satu paket sudah langsung selesai. Ya. Nah, keunggulan dari paket isi starter, yang pertama, Anda orang yang membeli paket isi starter itu mendapatkan gratis produk. Gitu ya. Sekali lagi saya ulang, orang yang membeli paket isi starter itu mendapatkan gratis produk. Yang kedua, nah ini yang menarik. Di paket isi starter itu ada yang namanya hak extra cash. Nah, hak extra cash itu apa sih? Nah, hak extra cash itu yang seperti ini. Nah, ini ya. Jadi, kalau Anda sudah membeli atau pernah membeli paket isi starter, kemudian ada 2 orang di bawah Anda, ya, yang juga membeli paket isi starter di 2 jalur berbeda dalam 1 bulan yang sama ya. Maka selain Anda mendapatkan bonus yang 27,5% tadi, Anda mendapatkan tambahan ekstra cash sebesar 120.000. Ya. Dan ini berlaku kelipatan ya. Jadi kalau misalnya ada 4, nah kalau misalnya ada 4 seperti ini bagaimana? Bisa nggak? Bisa. Berarti Anda ekstra cash-nya juga ada 2. Bagaimana kalau 6? Nah, misalnya seperti ini. Ya berarti Anda ekstra cash-nya ada 3. Gitu. Paham ya? Nah, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana kalau misalnya itu pembelian downline? Nah, ini ya. Misalnya nih, ini Anda punya 2 downline. Nah, yang ini di bawahnya ada 2 orang yang beli paket isi starter, yang ini beli paket isi starter. Siapakah yang akan mendapatkan extra cash? Oke. Yang pertama, downline Anda ini dia tidak berhak mendapatkan. Ya, ini tidak mendapatkan extra cash. Oke. Yang pertama, downline Anda ini tidak mendapatkan extra cash. Kenapa? Karena dia belum pernah ambil extra cash. Belum pernah ambil paket isi starter. Oke. Paham ya? Jadi sekalipun di sini ada 2, karena dia belum pernah ambil paket isi starter, dia nggak berhak dapat extra cash. Apakah extra cash-nya naik ke atas? Tidak. Ya, extra cash-nya tidak naik ke atas. Oke.
Lah, terus bagaimana dengan yang ini? Nah, ini poin kedua. Orang ini atau Anda bisa mendapatkan extra cash. Kenapa? Karena di sini ada jalur kedua yang ada paket isi starter ya. Jadi walaupun di sini ada dua, ini terhitung cuma satu ya. Terhitung cuma satu yang naik ke Anda dan di sini karena ada satu, berarti ada dua jalur berbeda, maka Anda berhak dapat extra cash. Gitu ya. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Pak, bagaimana kalau misalnya ya eh, downline saya ini sudah pernah ambil paket isi starter ya, sudah pernah ambil paket isi starter berbulan-bulan yang lalu ya. Terus ini nih cuma satu ya, misalnya ini nggak ada, cuma satu di sini ya, dan juga satu di sini. Nah, apakah saya bisa mendapatkan extra cash? Nah, ini hati-hati. Kalau ini jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena dia downline kita sudah pernah ambil paket isi starter ya. Jadi paket isi starternya tidak naik ke sini. Oke? Ya, ini agak ruwet sedikit. Nanti kalau Anda bingung, pokoknya konsultasi ke Upland ya. Oke. Nah, itu tadi seputar bonusnya ya. Nah, sekarang saya ingin mengenalkan bahwa kita juga punya cash award. Nah, ini menarik sekali ya. Nah, cash award ini sebagai informasi teman-teman, dihitungnya dari bulan pertama Anda masuk ke peringkat ya sampai 12 bulan kemudian. Oke. Nah, kita mulai dari yang paling rendah yaitu Enterpriser Manager. Kita masuk Enterpriser Manager 6 kali, kita akan mendapatkan cash award sebesar 1 juta. Ya. Kalau Anda masuk ke level leader 6 kali, Anda dapat cash award-nya 3 juta. Kalau Anda masuk ke Diamond Leader, Anda dapat 5 juta. Nah, di sini mulai eksekutif Diamond, Anda dapat pin emas dan cash award 10 juta. Ya, dan seterusnya Anda bisa baca di layar. Sampai yang tertinggi Royal Crown itu 1 pin emas dan cash award 1 miliar. Sekali lagi, ngitungnya dari bulan pertama Anda masuk ke peringkat tersebut. Ya, dengan kurun waktu nanti sampai 12 bulan. Ya. Karena pertanyaannya kan seringkali gini, Pak, kalau bolong-bolong boleh nggak? Kan gitu ya. Pokoknya Anda diberikan waktunya sampai 12 bulan. Ya. Nah, di sini juga berlaku sistem fast track. Ya. Contoh, Anda masuk ke posisi manajer, terus Anda lompat ke leader. Gitu ya. Bisa nggak saya dapat dua-duanya? Bisa. Ya. Nah, ini caranya. Contoh, Anda masuk ke manajernya 3 kali, kemudian masuk ke leadernya 6 kali. Ya. Jadi totalnya 9 kali. Ya. Jadi kan menarik ya. Tadi kan harusnya 6. Jadi kan harusnya manajernya 6 kali, kemudian leadernya 6 kali kan. Normalnya kan gitu. Tapi di sini dibukakan sistem fast track. Yaitu caranya di peringkat yang bawahnya itu minimal 3 kali, kemudian yang di peringkat atasnya itu minimal 6 kali. Ya, jadi 3 plus 6. Oke? Atau kalau lebih ya enggak apa-apa. Misalnya yang ini 2, yang ini 7 gitu ya. Nah, itu Anda bisa terima semuanya gitu ya. Sorry, syaratnya tadi ya 3 sama 6. 3 sama 6 ya. Jadi contoh ini manajernya 3, leadernya 6. Maka Anda bisa mendapatkan total semuanya yaitu 4 juta. Oke. Nah, begitu juga ya kalau misalnya masuk manajer 3 kali, terus langsung lompat ke diamond. Ya, langsung lompat ke diamond. Anda dapat yang punyanya manajer 1 juta dan yang diamond 5 juta. Jadi totalnya 6 juta. Ya, sekali lagi, masuk leader 3 kali, kemudian diamondnya 6 kali, ya, dalam 12 bulan. Maka leadernya keluar, diamondnya keluar. Oke, paham ya? Jadi yang di peringkat bawahnya itu 3 kali, di peringkat atasnya 6 kali. Oke, kemudian kita akan cerita tentang Explore Trip, ya, bonus jalan-jalan di HDI. Nah, untuk Explore Trip tahun depan itu ada Explore Fun ke Bali, ya. Nah, syaratnya apa? Untuk kemenangan pertama, Anda bisa mendapatkan 1 tiket dengan cara masuk ke posisi Diamond Leader 4 kali, mengumpulkan minimal 30.000 GBP selama 4 bulan kualifikasi, dan Anda punya 1 EM baru selama 3 bulan, atau alias Anda punya 3 EM baru. Ya. Nah, periode perhitungan itu 12 bulan dari Januari sampai Desember. Ya. Jadi karena ini sudah Oktober, untuk Anda yang baru,
maka Anda mempersiapkan ya, Anda bangun jaringan Anda dulu. Jadi tahun depan mulai Januari Anda sudah siap untuk kejar, gitu ya. Nah, untuk kemenangan yang pertama lainnya, Anda bisa memenangkan yaitu 2 tiket dengan cara Anda masuk ke peringkat diamondnya 9 kali. Dan Anda bisa mendapatkan extra miles ya. Extra miles itu apa sih? Subsidi uang tiket penerbangan ya. Kalau yang tadi yang 4 kali diamond kan nggak dapat. Tapi kalau ini dapat ya. Yaitu dengan cara Anda mengumpulkan minimal 60.000 grup BP. Ya, jadi total omset grup Anda selama periode perhitungan 12 bulan itu 60.000. Jadi Anda kali 3 alias 180 juta BV. Ya, kalau Anda bagi 12 itu berarti kira-kira 15 juta BV ya per bulannya. Oke. Maka seharusnya nggak terlalu sulit ya. Nah, itu Anda akan mendapatkan 2 tiket dan subsidi penerbangan ya. Ini untuk kemenangan yang pertama, sedangkan untuk Anda yang sudah kemenangan kedua dan seterusnya ya, kedua, ketiga dan keempat ya. Jadi cuma bisa menang 4 kali. Syaratnya Anda 12 bulan periode, yaitu 2 tiket, Anda mencapai minimal Diamond Leader 9 kali. Nah, sedangkan untuk tiket pesawat, ya, yang per orang 2,5 juta, untuk kemenangan kedua Anda harus mengumpulkan akumulasi 80.000 GBP, kemenangan ketiganya 100.000 GBP, dan untuk kemenangan keempatnya 120.000 GBP. Ya. Ini Anda bisa sambil baca ya, di print out bonus Anda. Jadi sekali lagi Anda masuk ke HDI1, Anda lihat di history, Anda klik di printout bonus Anda yang sudah final. Ya, Anda lihat di bagian bawah, itu semua sudah dijelaskan di sana kok. Ya, untuk cash award, untuk pencapaian trip, itu Anda sudah dijelaskan. Atau bahkan Anda bisa masuk ke HDI1 yang versi full site, Anda lihat di kualifikasi promo. Ya, Anda bisa lihat di situ. Sudah dibantu dihitungkan. Oke, ini untuk supaya Anda tahu aja, tapi pencatatannya semua sudah dibuatkan oleh HDI. Sekarang yang kedua untuk Explore Summit-nya tahun depan ke Perth, Australia, ya. 12 bulan mulai Januari sampai Desember. Kemenangan pertama untuk Anda yang pertama kali, Anda bisa dapat 1 tiket dengan mencapai peringkat eksekutif Diamond 4 kali. Kemudian Anda punya 1 manajer baru setiap bulan selama 3 bulan, atau alias Anda punya 3 manajer baru, dan Anda mengumpulkan omset 75.000 GBP, ya, dikali 3.000 dibagi 4. Kemudian untuk kemenangan full ya, Anda bisa dapat 2 tiket, itu Anda mencapai minimal eksekutif diamond-nya 9 kali, terus Anda punya minimal 1 manajer per bulan selama 3 bulan atau 3 manajer baru. Untuk Anda dapat subsidi tiket pesawat, yaitu besarnya 5 juta per orang, Anda mengumpulkan 150.000 GBP. Ya. Untuk Anda yang sudah kemenangan kedua, ketiga, dan seterusnya, Anda harus mencapai status eksekutif diamond-nya 9 kali. Ya. Kemudian manajer barunya ada 3 selama 3 bulan. Kemenangan kedua Anda harus mengumpulkan untuk 250.000 GBP, ya. Kemenangan ketiga 300.000 dan kemenangan keempatnya 350.000, sehingga Anda bisa dapat uang tiket pesawat per orangnya 5 juta, ya. Dan terakhir untuk Explore World, yaitu ke Swiss ya. Nah, sama periode perhitungan selalu Januari sampai Desember, ya. 1 tiket free trip dengan subsidi uang tunai untuk tiket pesawat yaitu 15 juta per tiket. Nah, sebagai informasi teman-teman, apa bedanya Explore World dengan Explore Fun dan Explore Summit? Ya, kalau Explore Fun dan Explore Summit tadi jelas maksimalnya adalah 2 tiket. Ya, sedangkan kalau di Explore World ini berlaku kelipatan, jadi tidak dibatasi. Anda bisa menang lebih dari 2 tiket. Ya. Nah, untuk kemenangan yang pertama syaratnya adalah eksekutif diamond 6 kali atau eksekutif crown 3 kali. Ya. Untuk kemenangan kedua dan seterusnya Anda harus minimal eksekutif diamond 9 kali. Ya. Syaratnya untuk kemenangan utama yaitu mencapai 1 juta GBP ya, atau 3M. Ya. 3M ini kalau dibagi 12 bulan dan kira-kira sekitar 270-an juta ya per bulannya. Oke. Berlaku kelipatan. Jadi artinya kalau omset Anda besar, maka tiket yang Anda menangkan pun bisa semakin banyak, gitu ya. Nah, untuk tambahannya yaitu 550.000 GBP tidak berlaku kelipatan. Ya.
Nah, ini contohnya ya. Jadi Anda bisa memenangkan sendiri ya seperti ini, yaitu dengan akumulasi 3M BV ya, Anda langsung mendapatkan satu tiket. Dengan catatan tadi di bawah Anda tidak ada downline yang menang untuk Explore Summit ya. Karena untuk Explore Summit kita akan dikurangi maksimal 350.000 GBP ya. Itu untuk downline Anda yang menang Explore Summit. Tapi kalau Anda punya downline yang menang Explore World, Anda bisa menang dengan side point, yaitu sebesar 550.000 GBP. Ya. Dan sekali lagi, ini nanti dikurangi dengan downline Anda yang menang Explore Summit ya. Oke, sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu bonus royalti. Ya, bonus royalti sendiri adalah tambahan bonus. Ya, syaratnya adalah Anda mencapai peringkat eksekutif diamond, ya, minimal 3 kali dalam 1 tahun. Nah, di sini sebagai informasi ya teman-teman, royalti ini sebetulnya bisa Anda terima itu per semester, ya, yaitu 6 bulan. Semester pertama itu dari Januari sampai Juni. Semester kedua itu Juli sampai Desember. Nah, syaratnya sama. Kalau Anda mau cair per semester, Anda harus mencapainya 3 kali, gitu ya, dalam 1 semester. Nah, kayak contoh ya, di semester pertama Anda mencapai 3 kali, maka langsung cair gitu ya. Biasanya kalau semester pertama itu uangnya masuk ke rekening ikut print out, ikut bonus yang ditransfer di bulan Agustus. Ya, untuk semester 2-nya ikut bonus yang ditransfer di bulan Februari. Oke. Nah, sama. Nanti kalau Anda mau cair yang di semester 2, berarti di semester 2 Anda harus masuk 3 kali. Gitu ya. Pak, bagaimana kalau semester 1 saya cuma masuk 2 kali? Berarti di semester 2 Anda harus masuk minimal 1 kali. Maka 1 tahun 3 kali Anda bisa ikut cair yang di bulan Februari. Gitu ya. Nah, syaratnya yang pertama Anda eksekutif diamond. Yang kedua, Anda memiliki jalur diamond dengan omset itu minimal 100.000 GBP dalam 1 bulan. 100.000 GBP itu berapa sih? Kali 3.000 ya, atau dengan kata lain 300 juta BV. Ya. Kalau diamond Anda omsetnya 300 juta BV, maka Anda berhak 1 poin royalti. Ya, yang di bawah ini. Kalau omset diamondnya 1,5 M, maka Anda berhak 2 poin royalti. Dan maksimal Anda berhak 3 poin royalti kalau omset diamondnya 3M. Ya. Jadi kalau ini Anda, ketika downline diamond Anda 300 juta, Anda dapat 1 poin royalti. Ya. Kalau Anda punya diamond di sini yang omsetnya 1,5 M, Anda dapat 2 poin royalti. Kalau downline Anda yang di sini omsetnya 3M, Anda dapat 3 poin royalti. Ya. Hitungnya per jalur ya. Oke, jadi semakin banyak jalur diamond Anda dan omset diamond Anda di atas 300 juta, maka poin royalti yang Anda kumpulkan pun semakin banyak. Ya. Dan sekali lagi yang menarik ya, di mana royalti ini dihitungnya dari omset HDI nasional Indonesia. Ya. Nah, kalau eksekutif diamond itu 1,5%, kalau star diamond itu 1,5%-nya eksekutif diamond tadi, ditambah 1%-nya yang star diamond. Ya, kalau Grand Diamond berarti ngitungnya 1,5%-nya eksekutif Diamond tadi, ditambah 1%-nya Star Diamond, ditambah 0,5%-nya Grand Diamond. Ya, dan seterusnya ya. Nah, di sini sebagai informasi, semakin ke atas itu pasti semakin enak. Kenapa? Karena ya dibaginya cuma sama sedikit orang. Jadi, jangan terjebak pada persentase. Mungkin persentasenya 0,5%, tetapi pembaginya lebih sedikit. Makanya angkanya jadi lebih besar. Ya. Nah, ini ya. Oke, terakhir, nah sebagai penutup ya, apa sih strateginya untuk kita bisa mengembangkan? Yang pertama, pastikan Anda menjadi pilar. Ya, artinya Anda mengikuti apa yang diajarkan di sistem. Ikut 5 training dasar, kita sendiri juga menjadi konsumen gitu ya. Kemudian kita punya tadi ya konsumen-konsumen yang kita follow up dengan baik, kita layani dengan baik gitu ya. Minimal 7 sampai 10 orang, lebih banyak lebih baik ya. Oke. Kemudian yang berikutnya kita belajar sambil menjalankan learning by doing. Ya. 3, mintalah pendampingan oleh rekan kerja atau upline leader Anda. Jadi kalau Anda baru, mintalah pendampingan. Yang keempat, lakukan follow up kepada enterpriser baru yang barusan bergabung. Segera dikontak kalau dia mau aktif, ayo segera dampingi. Ya. Kenapa?
Karena segera bantu rekan kerja Anda itu punya bonus atau punya income. Itu yang akan membuat dia semangat. Ya. Dan berikutnya, bantulah minimal 5 jalur keagenan. Maksudnya gini, Anda jangan berhenti melebar. Ya, terus sampai kapan? Minimal Anda punya 5 jalur aktif. Ya. Jadi begitu Anda punya jalur aktif satu, gitu ya, Anda bantu kedalaman sambil Anda terus ngelebar lagi. Ya, dapat nanti jalur kedua. Anda juga bantu ke dalam lagi, terus sampai minimal 5 jalur dulu. Ya, setelah itu setelah 5 jalur Anda ini bisa mandiri, maka Anda mulai melebar lagi. Ya, ingat loh, karena kenapa? Kalau baru 5 jalur aktif, Anda itu baru stay maksimal tuh sampai eksekutif diamond. Untuk Anda ke star diamond, Anda butuh 8 jalur. Ya, star diamond, grand diamond, eksekutif crown itu 8 jalur. Ya. Kalau Anda mau ke star crown itu 10 jalur. Oke, kalau Anda ke Grand Crown itu 11 jalur dan Anda ke Royal Crown itu 12 jalur. Ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah lakukan konsultasi minimal 1 kali per bulan. Oke. Jadi eh, berkumpullah dengan upline leader Anda dan bawa peta jaringan Anda untuk konsultasi sehingga upline leader Anda pun bisa memberikan masukan dan menunjukkan kepada Anda caranya mengembangkan bisnis Anda dengan lebih detail. Ya. Oke, mungkin penjelasan saya untuk Commission One Plan sementara sampai di sini. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Oke, saya berharap ada pertanyaan banyak loh ini. Dari Ci Vera, Ci Andia, ada yang pertanyaan? Kok, ini saya Ya, mau tanya. Misalnya kan tadi kan ada fast track kan. Kita ya. yang peringkat yang terendah itu 3 kali. Terus yang misalnya kan ini contoh kasus, dia manajernya 4 kali, contoh Mm-mm. kasus ya. Terus dia diamondnya langsung 6 kali. Mm-mm. Dia kan berarti kalau terhitung fast track itu kan 12 semenjak dia mencapai peringkat itu kan 12 bulan berjalan, betul kan? Yes, Nah, yes. itu gimana perhitungannya? Nah, tadi ya, berarti kan manajernya 4 kali nih. Manajer, 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 manajer. Terus dia Yap, masuk diamond kan? yap. Begitu diamondnya yang ke-6 tadi, itu menurut saya dia cair 2 kali, Ci Andia. Jadi waktu Berarti diamondnya yang ke-5, sebentar. Tadi kan manajer 4, begitu diamondnya yang kedua, itu kayaknya manajernya udah cair tuh. ya manajernya cair, berarti kan terhitung kan berarti itu fast track juga kan. Berarti dia keluarnya Betul, yang kalau bulan ke 10 itu kan berarti dia diamond. Berarti keluarnya itu kan 5 juta, betul nggak? satu betul. juta untuk 3 bulan yang dia pencapaian Iya, manajer. Terus mm-mm. berarti nextnya itu keluar yang 5 juta kan, kau kan? Betul, betul, betul. Berarti nggak yang dihitung leader kan, dia langsung melompat kan karena dia 6 kali, betul nggak seperti Yes, itu? betul, betul. Jadi khusus untuk cash award-nya manajer dan leader itu tidak harus berurutan. Jadi nggak yang manajer terus harus keluar leader dulu baru diamond. Khusus yang manajer dan leader ini bisa lompat. Tapi kalau mulai diamond ke atas itu harus satu persatu. Jadi contoh ada orang eh, diamond nih, dia nggak melalui eksekutif, dia langsung ke star. Tapi cash award-nya nggak bisa keluar langsung yang star, harus yang eksekutif dulu. Paham ya, Ci? Oke, dari Civera ada pertanyaan? Yang ini kok, yang tadi tentang royalty executive diamond. Mm-mm, Kan ada tadi, kalau nggak salah saya lihat tadi, itu royalty exe diamond itu dapat dari diamond leadernya yang betul. punya omset 1 bulan itu 100.000 GBP. Serat, ya, berarti 300 juta BV. Nah, itu akumulasi atau hanya dalam 1 bulan itu? Dalam 1 bulan itu. Jadi contoh nih, di bulan Oktober. Nah, ini langsung ya, ini ada di layar kan. Ini bulan Oktober nih. Katakan misalnya saya eksekutif diamond. Saya punya 2 jalur diamond dong. Diamond saya Hmm. yang ini katakan 300 juta, yang ini 500 juta. Misalnya ya, ini misalnya aja.
Berarti ya di bulan ini saya dapat dari sini 1 poin, yang ini 1 poin. Paham nggak, Civira? Iya, iya. Ta- Tapi contoh nih, contoh. Di bulan Oktober saya eksekutif diamond. Ini 2 jalur diamond saya. Yang ini baru 20 juta, masih diamond baru. Yang ini 50 juta. Saya dapat royalti, kalau ini belum. Oh, Ya, karena tapi tadi kalau satu, omset diamondnya belum sampai di 300. oh, oke. Oke, jadi kita perlu Ya, kembangkan dulu. oke, paham kok. Paham ya? Ya. Jadi sebetulnya di sini kalau kita memperhatikan ya, maka untuk mengembangkan omset ini, kita juga perlu mengembangkan orang-orang di bawahnya loh. Jadi kita perlu mencari sebetulnya di Vera. Di sini tuh kan saya mau genjot nih, saya kepingin dapat royalti dong. Dari Hmm, yang 50 ini mau jadi 300 dong. Ya kan? iya. Nah, kita bisa menghitung kok. Kalau satu diamond, kita hitung ya, diamond itu kan 300. Punya 5 manajer dong. Nah, Civera bantu saya. Hitungin. Manajer itu kan 300, punya 3 yang 300 dong. Gini kan. Kalau manajer tuh omsetnya berapa sih? 900 itu lebih ya? Kan 900. berarti 4 kali 300 Oke. dikali 3.000 dong. Iya, Berarti omsetnya berapa? 3.600.000. Yes, 3,6 juta. Kalau diamond itu kan punya 5 manajer. Berarti 3,6-nya kan dikali 5. Iya, Ditambah poin pribadinya dia yang 300. Ditambah 900.000. Berapa omsetnya? 18.900.000. Ya, buletin aja deh 20 juta ya biar gampang. Hmm. Berarti satu diamond itu rata-rata omsetnya 20 juta. Jadi kalau saya mau 300 juta, maka kalau saya mau pakai standar diamond, saya perlu mengembangkan 6 orang diamond di jalur ini. Ya kan? Saya perlu mengembangkan 6 orang jalur. Nah, pertanyaannya orangnya siapa aja nih? Ya kan? Kalau ini 20 juta karena diamondnya baru satu di jalur ini. Betul nggak? Iya. Nah, itu. Gitu ya. Jadi kita udah mulai lihatnya lebih ke orangnya. Omset itu pasti nanti ngikuti jumlah orangnya. Paham nggak di sini, Iya, Civera? iya, Ini iya, kalau Pak. kita pakai Paham. standar diamond ya. Kalau Anda pakai Hmm. standar manager, berarti kan omset satu orangnya 3,6 atau kalau mau dibulatin 4 juta deh. Nah, kan Anda hitung, Iya. pasti di sini manajer saya ada sekitar 5 sampai 6 orang nih. Ya dah. Kalau saya Hmm. mau dari 50 genjot ke 300 ya berarti saya berpikir saya berarti harus memanage berapa orang manajer di bawah saya. Hmm. Oke? Oke. Terjawab ya. Iya, kasih kok. Jadi sebetulnya kuncinya ya tadi, manage orang lagi. Jualan itu awalnya. Ya, jualan itu awalnya. Setelah itu kita perlu follow up untuk bisa eh, punya orang-orang aktif di bawahnya. Ya, dan begitu kita punya orang aktif, kita gali di bawahnya lagi supaya punya orang aktif lagi di bawahnya, punya orang aktif lagi di bawahnya. Terus seperti itu. Jadi kita itu di sini yang kita kadang-kadang perlu duduk, buka peta jaringan dan digambar. Saya itu di jalur ini, ya, sorry saya buka whiteboard lagi aja. Jadi yang harus dipikirkan itu gini loh. Nah ini ya, misalnya nih, Ci Vera, di jalur ini. Nah Anda tulis, ini jalurnya siapa? Anda gambar petanya, di sini ada siapa aja sih? Gitu ya. Yang Anda tulis ini bukan yang join ya, kalau yang join nanti jadi banyak. Yang mau aktif aja, ya, yang mau aktif. Nah, eh Ci Vera udah pernah dapat materinya BDAC belum ya? Belum ya? Oh ya next lah. Yang intinya kita tuh mesti menggali terus di kedalaman ya.
cari. Jadi misalnya nih di level 1, kita gali di level 2-nya nanti orangnya ada siapa. Ya, di level ketiganya ada siapa dan seterusnya. Kebayang nggak Civera? Ya, ini memang materinya mungkin bukan di kelas ini. Karena nanti yang baru-baru kasihan pusing. Next ya. Yang mungkin udah di kelas manajer ke atas lah ya. Di kelas manajer ke atas itu memang biasanya materi PDAC baru diberikan supaya karena kalau istilahnya materi itu diberikan untuk orang baru yang belum punya jaringan malah pusing orangnya. Tapi kalau Anda yang sudah mulai punya jaringan, nah gampang. Anda bisa datang ke kan ada yang biasanya backup kan ada Cik Ria, ya kan? Nah, sama Cik Ania gitu kan. Anda bisa gambar peta jaringan Anda untuk dikonsultasikan. Apa yang harus saya lakukan di jalur yang ini? Apa yang harus saya lakukan di jalur yang ini? Nah, itu tuh harus jalur per jalur. Jadi kita mikir itu tuh di jalur ini ada siapa, apa yang harus saya lakukan. Di jalur yang ini ada siapa, apa yang harus saya lakukan. Itu kita memperlakukan ini tuh spesifik jalur per jalur. Kebayang ya, Ci Vera ya? Nah, itu yang tadi dimaksud. Kita tuh bekerja dengan minimal 5 jalur aktif. Itu yang tadi dimaksud tuh ini. Kita bekerja dengan 5 jalur aktif. Kalau kita sudah punya 5 jalur aktif, minimal itu pasti setiap bulan udah diamond. Minimal. Kenapa? Yang aktif itu kan juga minimal manajer toh. Apalagi kalau sudah bisa diamond, nah tinggal ngelebar lagi dikit, berarti setiap bulan sudah bisa minimal star diamond. Gitu. Paham ya? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Dari Ciria mungkin mau menambahkan? Ya, dari teman-teman yang lain kalau mau ditanyakan boleh ya. Oke. eh Kalau tidak ada, ya terakhir nih ya, bonus stage. Woi, bonus stage. Teman-teman ada yang penasaran gini nggak sih? Cik Vera penasaran gini nggak? Atau kalau saya tanya balik deh, Cik, Cik Vera itu di HDI kepengen bisa punya bonus berapa? Tak bantu ngitungin. Ya, nggak usah muluk-muluk dulu deh. Ya, you Misal name it. bisa 10 juta per bulan ya lah. Berapa? Misal 10 juta per bulan aja. 10, cuman 10. Gak kurang, tak? Ya udah, oke kita start dengan 10 ya. Jadi buat teman-teman yang lain juga bisa belajar. Oke, kita mau punya income 10 juta per bulan. Nah, 10 juta. Secara sederhana, kita bisa mencapainya lewat dua jalan besar. Jalan yang pertama itu adalah jualan, ya. Strategi pertama itu jualan. Nah, jualan paling gampang hari ini ya, contoh Anda jualan paket deh, ya. Anda jualan paket, yang saya maksud paket itu kan 300 BP, ya. Tadi kembali ya, Cik Kim sudah bantu hitungkan. Kalau kita dapat 27,5% dari 300 BP, tadi kan angkanya 247.500. Biar gampang saya buletin deh, 250.000. Ya kan? Betul nggak? Nah, berarti kalau Anda mau punya income 10 juta, pertanyaannya, Anda mesti jual berapa paket? Nah, tolong dibantu dihitungin. Nah, di Vera bantu hitungin Ronald. Kalau Anda pengen punya income 10 juta, setiap jual satu paket 27,5%, Anda dapat 250.000, berarti pertanyaannya berapa paket yang harus saya jual dalam satu bulan? Berapa? 40 ya? Oke? Ya udah, itu aja. Berarti udah terjawab toh. Berarti target saya bisa jual minimal 40 paket setiap bulan. Betul nggak? Pasti masuk kan? Pasti. Nggak bohong. Pasti gitu ya. Nah, paling tinggal pertanyaannya gini. Mampu nggak kalau setiap bulan? Karena jual 40 paket setiap bulan itu juga capek loh. Ya kan? Effortnya nggak kurang-kurang gitu ya.
ini effortnya pasti luar biasa. Mungkin kalau sekali dua kali masih oke, tapi setiap bulan 40 paket, nah itu mungkin tanda tanya. Ya, apalagi kalau pas jalan-jalan ke luar negeri agak lama gitu ya, 2 minggu atau bahkan sebulan, wah bisa zong dong bulan itu. Oke, ini cara pertama ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara kedua. Cara kedua adalah dengan membangun jaringan. Nah, untuk bisa membangun jaringan, kita mensarikan yang tadi kita belajar. Income, ya, income berapa besar bonus yang kita bisa dapatkan, itu sama dengan omset, ya, omset dalam dalam satuan BV ya, dikali 5%. Nah, ini rumus yang paling gampang. Oke. Income kita itu bisa diukur dari berapa besar omset dikali 5%. Nah, sekarang kita mulai masukkan angkanya. Targetnya income-nya 10 juta. Ya toh? Omset dikali 5%. Oke, so sekarang pertanyaannya, berapa omset yang dibutuhkan? Nah, Cik Vera boleh tolong dibantu? Berarti omsetnya sama dengan 10 juta dibagi 5%. Nah, berapa? Nggak kelihatan sih, dibacain aja. Di open aja nggak apa-apa. Berapa targetnya? 200 juta PV ya? Betul nggak? Betul ya? 200 juta PV. Oke, dah. Nih sekarang tolong teman-teman catat nih. Catat ya. 200 juta PV. Ini jangan hilang. Karena ini patokan. Berarti saya harus punya 200 juta PV omset saya. Pasti nanti saya akan punya income kira-kira di 10 jutaan. Ya, ini kita nggak ngitung 27,5%, kita ngitungnya yang 5%. Oke, nah sekarang kita hitung ya. Kita mulai dari yang paling bawah sederhana, yaitu kita ngitung berapa orang yang tutup poin 300 BP. Nah, 300 kan berarti 300 kali 3.000 dong. Berarti kan sama dengan 900.000 BV kan. Nah, sekarang kita hitung. Target kita adalah 200 juta dibagi 900.000. Nah, sekarang Ronald dibantu beneran nih. Berapa jumlah orang yang dibutuhkan? Berapa? 200 juta dibagi 900.000. 223 orang ya. Oh, thank you, udah ditulisin. Ya, oke. 223 orang. Nah, dari sini kita langsung tahu, oh, berarti kalau saya menghitung target saya tuh standarnya tutup poin 300, saya butuh 223 orang. Ya. Nah, ini kita catat dulu ya, nanti baru kita akan masuk ke bagaimana punya orangnya. Tapi Anda catat dulu, kalau standar saya pakai 300 BP, berarti saya butuh 223 orang. Yang kedua, kita pakai standar manager. Nah, sekarang Anda hitung. Tadi kan kita sudah ngitung ya, nggak usah ngitung 2 kali. Manajer tadi sudah dibantu Cik Vera ngitung, omsetnya adalah 3,6 juta. Nah, sekarang tinggal dibagi aja. 200 jutanya dibagi 3,6 juta. Dapatnya berapa orang? 200 juta dibagi 3, 3.600.000 ya. Anda butuh berapa orang? Yes. 56 orang. Thank you. Catat ya, kalau standar Anda manajer, Anda butuh 56 manajer di bawah Anda. Nah, itu aja. Anda langsung catat. Saya butuh ada 50 orang manajer di grup saya. Dan terakhir ya, kalau standar saya diamond, ya tadi diamond sudah dihitung omsetnya 19 juta.
Nah, tadi tinggal dihitung aja. Berarti 200 juta dibagi 19 juta. Berapa? Atau dibuletin 20 juga boleh deh. Berarti Anda butuh berapa? Berapa dapatnya? 10. Oke, thank you. Ya, nah jadi dari sini Anda langsung sudah tahu, oh kalau saya pengen punya omset 200 juta, saya butuh 10 diamond di bawah saya. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal ngitungnya adalah bukan dengan, kalau diamond itu bukan 10 begini ya, ya mungkin 10 begini sih masih oke ya, tapi sebetulnya konsep berpikirnya nggak begitu. Ya, saya lebih suka pakai teorinya yang power of duplication. Ya, di mana kalau misalnya ya kita pakai teori, oh sorry ini kok, halo. Oke, saya lebih suka pakai teori yang ini. Ketika saya berpikir saya 1 bulan satu aja, ya, maka bulan pertama itu ada 2. Bulan berikutnya saya nambah 1, dia nambah 1, maka ini akan jadi 4. Kalau bulan berikutnya saya nambah 1, ini nambah 1, yang ini nambah 1, dan yang ini nambah 1, akan jadi 8. Betul ya? Sampai sini bingung nggak? Oke. So, ini akan jadi 16, 32, 64, 128. Nah, dan di 256. Tadi ya, kalau kita pakai standar 300 BP, berarti kalau 1 bulan satu aja, bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Nah, di bulan ke-8 akan tercapai. Kalau pakai standarnya manajer, tadi kan butuhnya 56. Berarti di bulan ke-6 akan tercapai. Kalau pakai standarnya diamond, berarti harusnya di bulan ke-4 tercapai. Itu kalau 1 bulan 1. Dan rekan kita juga bisa menduplikasi melakukan hal yang sama. Ya. Kalau Anda mau pakai standar 1 bulan 5, tentu saja lebih cepat lagi. Ya. Tapi ini kalau saya pakai angka yang 1 bulan 1 aja, selama Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, yaitu Anda menduplikasi dan memastikan rekan Anda juga melakukan hal yang sama, maka ini yang terjadi. Sampai sini, Ci Vera? Paham? Paham ya? Oke? Itu kenapa kita nggak boleh cuma berhenti. Kalau mungkin hari ini kita omset penjualan oke, that's good, tapi kita nggak boleh stop sampai di sana. Karena kita butuh belajar atau kita butuh sesuatu, cara, sistem yang bisa diduplikasi oleh orang lain. Ya, ada hal-hal yang bisa kita lakukan tapi tidak bisa diduplikasi dengan orang lain. Nah, ini kita butuh yang bisa diduplikasi oleh orang lain. Sehingga rekan kita pun bisa melakukan hal yang sama. Gitu ya. Itu kenapa kayak kita bikin file presentasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya orang lain yang mungkin secara eh, pemahaman kurang gitu ya, mereka pun tuh nggak sulit gitu loh. Tinggal nih dihafalin gitu ya, tinggal dihafalin. Nah, kamu tinggal lakukan terus. Nanti kamu lama-lama pasti bisa. Nah, contohnya gitu. Oke, paham ya? Oke, mungkin eh, saya berharap apa yang saya sharingkan ini bisa memberikan pemahaman-pemahaman baru, juga bisa membuat lebih paham, dan membuat lebih yakin lagi dengan di bisnis tadi. Oke, terima kasih banyak untuk kesetiaan teman-teman semua yang masih bertahan sampai sekarang. Sekali lagi, semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk kesempatannya teman-teman semua yang sudah mau belajar bareng dengan saya. Thank you. Terima God kasih, bless you Ko. all. Dan Go Royal Crown. Thank you, Thank kok. you, Ko. Jangan kapok ya, kok. Terima kasih, Thank terima you. kasih. Thank you. Boleh foto dulu kali ya sebelum pergi. Wah, betul. Nah, tadi Ah, udah pada hilang. ketinggalan.
Ya udah, Aku ikut pasti ada next time lagi. Ya. Ci Andrea belajar sesuatu. pasti dong kok. Ya wis. Kembali melifresh ya. Biasanya kan bawakan bisnis plan-nya kan banyak ceritanya. Kalau sekarang itu kan memang dari perusahaan itu kan agak disimpelkan ya. Nah, jadi enak sih. Oke. Oke. Kalau dulu kan malahan lebih ribet kan, lebih banyak yang harus dicerita. Ya. Oke Oke, sih, Ci oke, thank you Andrea. kok. Thank Jangan you. kapok Sukses ya kok ya. ya. God bless you. Ya, jangan kapok ya. Ya. Oke, Dadah. thank you kok. Bye.